Ada pertanyaan populer di Cihu atau Quora versi Amerika. Mengapa sebagian besar orang Tiongkok itu ateis? Memang, di mata banyak orang Barat, orang Tiongkok tidak punya keyakinan. Salah satu jawaban yang mendapat suara positif atas pertanyaan ini mengatakan ini. Demikian pula untuk menjelaskan banjir prasejarah. Menurut orang Barat, bahwa Tuhan melihat kejahatan di dunia, kemudian menurunkan bencana alam sebagai penghukuman kepada manusia, tetapi juga mengasihi Nuh yang saleh dan sekeluarganya. Jadi, dia menyuruh mereka membuat bahtera Nuh sehingga lolos dari banjir. Hingga akhirnya, angkara Tuhan reda dan banjir pun surut. Namun menurut orang Timur, khususnya Tiongkok mengatakan bahwa seseorang bernama Kun Yu lah yang memimpin orang-orang berjuang keras di garis depan untuk mengendalikan banjir, hingga akhirnya berhasil menjinakkan amukan bencana alam dan melancarkan arus banjir. Dua penafsiran berbeda atas mitos kuno yang sama mewakili pandangan kepercayaan yang berbeda antara budaya Timur dan Barat. Meski dalam mitologi, orang Tionghoa juga percaya bahwa manusia dapat menaklukkan alam. Selain itu, orang Barat yang menganggap bahwa orang Tionghoa tidak percaya Tuhan karena komunisme dan Marxisme. Karena kedua ideologi tersebut sama-sama menekankan ateisme, namun pernyataan ini sebenarnya membalikan sebab dan akibat dari hal tersebut. Justru karena keunikan sejarah dan budaya Tiongkok, sehingga menjadikan lahan subur bagi berkembangnya komunisme dan ateisme Marxis di tanah negeri ini. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengupas sejenak kisah di balik ketidakpercayaan masyarakat Tiongkok terhadap Tuhan. Tuhannya orang Barat versus dewanya orang Tiongkok. Bagi mereka yang akrab dengan mitologi Tiongkok, sebenarnya tahu bahwa ada banyak dewa dalam budaya Tiongkok. Dari Kaisar Kiok, Tao Te Tien Chun, atau yang murni agung hingga Buddha Tathagata Sakyamuni Buddha impor. Juga ada Dewi Kuan Yin yang bertanggung jawab atas kelahiran, Dewa Rezeki yang bertanggung jawab atas harta benda, Dewa Dapur yang bertanggung jawab atas makanan, dan Dewa Tanah, Bumi yang bertanggung jawab atas mata pencaharian masyarakat suatu daerah dan sebagainya. Namun, hubungan antara manusia dan dewanya Tiongkok sama sekali berbeda dengan hubungan antara manusia dan Tuhannya orang Barat. Sebagai contoh sederhana, berikut ini mungkin Anda dapat memahaminya. Saat orang Barat berdoa, mereka mungkin berkata, "Kumohon kepadamu ya Tuhan, agar memberiku kekuatan. Semoga aku bisa melewati kesulitan ini dengan lancar. Amin." Bagi orang Barat, jika doanya terkabul, mereka akan berpikir bahwa Tuhan memang memberkatinya. Sebaliknya jika tidak terkabul, mereka mungkin berpikir bahwa itu pasti karena hatinya tidak cukup tulus. Sementara orang Tionghoa Tiongkok, di mana setelah doanya kepada dewa terkabul, mereka akan membalasnya dengan melakukan sesuatu sebagai bentuk ucapan terima kasih atas harapannya yang dikabulkan. Biasanya melepaskan hewan hidup atau dalam bentuk sumbangan amal. Sebaliknya, jika harapannya tidak terpenuhi, mereka juga tidak akan memberikan toleransi kepada para dewa yang dipuja. Karena bagi mereka, masih banyak vihara di seantero negeri, untuk apa juga hanya berkutat pada satu dewa. Oleh karena itu, hubungan masyarakat Tionghoa dengan dewa lebih bersifat transaksional atau pertukaran, suatu bentuk yang saling menguntungkan. Bagi masyarakat Tionghoa, mereka menaruh hormat dan memuja dewa, tetapi sang dewa juga harus melayani manusia. Setiap dewa menjalankan tugasnya masing-masing di posnya masing-masing dan perlu menyelesaikan KPI atau kinerjanya tepat waktu dan sesuai kuantitas.
Mohon maaf jika sang dewa hanya menerima sesajen atau persembahan manusia, tetapi tidak membantu masyarakat menyelesaikan masalahnya. Sekalipun Anda seorang dewa, Anda tetap harus menerima caci maki atau bogem mentah dari masyarakat. Ada sepenggal kalimat seperti itu di film animasi Neza. Tiap hari berdoa, berdoa dan terus berdoa. 3 tahun sudah aku memohon. Jika masih tidak punya anak juga, kuhancurkan kuil yang tidak berguna ini. Ada tradisi unik di Tiongkok Utara yang disebut menjemur Raja Naga. Jika tidak ada curah hujan di daerah setempat dalam waktu yang lama, penduduk desa akan pergi ke desa tetangga di tengah malam dan secara diam-diam membawa patung Raja Naga dengan tanduk dari kuil Raja Naga dan membawanya ke desa mereka. Kemudian menjemurnya di bawah terik sinar matahari agar sang Raja Naga melihat penderitaan rakyat. Adapun kenapa mereka mencuri patung Raja Naga dari desa tetangga, mungkin dikarenakan sedikit banyak khawatir dengan protes masyarakat sedesanya jika langsung mengangkat keluar patung Raja Naga di desanya sendiri. Menjemur patung Raja Naga bukanlah aksi yang paling konyol. Menurut catatan tidak resmi Republik Tiongkok, Panglima Perang awal abad ke-20, Chang Chongchang yang tidak bermoral, kasar dan maniak seks pernah membombardir patung Raja Naga. Konon, suatu tahun terjadi kekeringan parah di Jinan. Masyarakat berkumpul di depan kuil Raja Naga untuk berdoa meminta hujan. Sebagai seorang tentara yang naif dan tidak beradab, Chang Chongchang memang tidak mempercayai hal-hal mistik seperti itu. Tetapi sebagai gubernur setempat saat itu, dia harus berpura-pura di depan umum. Jadi, dia memerintahkan orang-orang untuk mendirikan altar di kuil Raja Naga dan bermaksud memanjatkan doa secara langsung meminta hujan. Mendengar kabar itu, masyarakat setempat pun sangat senang dan segera ke kuil untuk melihat proses doa meminta hujan ala Gubernur Chang Chongchang. Namun siapa sangka, setelah Chang Chongchang tiba di kuil, dia bukan hanya tidak membakar dupa atau berdoa, tapi justru berjalan ke arah patung sang Raja Naga dan langsung menampar Raja Naga beberapa kali sambil menyemprotkan kata-kata kotor. Setelah itu, bibirnya pun komat-kamit membacakan puisi yang berbunyi, "Hei, Kaisar Giok juga bernama Chang. Mengapa kau mempersulit aku Chang Chongchang? Jika tidak turun hujan juga dalam 3 hari, aku akan merobohkan kuilmu, kemudian membombardir ibumu dengan meriam. Raja Naga macam apa kau? Apa tugasmu?" Tugasmu adalah mengatur cuaca yang baik saat panen, menganugerahkan kemakmuran dan kedamaian bagi negara dan rakyat. Sudah 3 bulan tidak turun hujan. Raja Naga macam apa kau ini? Naga tuli ya? Dengar baik-baik ya. Jika dalam 3 hari tidak turun hujan lagi, aku akan membombardirmu dengan meriam. Kalau kau tidak percaya, tunggu dan lihat saja nanti. 龙王，你是什么龙王？你是管什么的？龙王管的是风调雨顺、国泰民安吗？你这3个月不下雨，你什么龙王？你是儿龙王？我告诉你，3天之内再不下雨，我在天佛山用大炮崩你！你要不信，你等瞧。 Aksi Gubernur Chang Chongchang ini pun langsung membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka pun seakan berpikir, celakalah kali ini sang gubernur menyemprot dewa dengan kata-kata kasar. Pasti tidak akan turun hujan. Dan seperti yang diduga, matahari masih saja panas terik selama 3 hari berikutnya. Pada hari keempat, Chang Chongchang langsung memerintahkan pasukan artilerinya untuk menempatkan 19 meriam di gunung. Kemudian memerintahkan menembakkan meriam tersebut. Seperti yang dijanjikan Chang Chongchang, ia seakan ingin menghancurkan sang Raja Naga. Entah apakah Raja Naga benar-benar sudah jerak di bom. Tak lama kemudian, hujan lebat benar-benar tumpah ruah dari langit.
Aksi Chang Chong Chang pun seketika membuat geger pada saat itu dan disebut sebagai teknik meminta hujan yang belum pernah terdengar. Belakangan, beberapa ahli menduga bahwa Chang Chong Chang mungkin telah mewujudkan teknik curah hujan buatan yang paling awal secara tidak sengaja, yang sangat kontras dengan perlakuannya terhadap Raja Naga. Adalah patung batu Maitreya berukuran besar yang terletak di tepi timur Sungai Minchiang di kota Lesan, Provinsi Sichuan. Patung batu yang dikenal dengan nama Buddha raksasa Lesan ini terletak di persimpangan Sungai Tatu, Sungai Qingyi, dan Sungai Min. Adalah patung batu Buddha tertinggi di dunia. Patung ini digali pada tahun pertama semasa dinasti Tang, yaitu 713 Masehi. Selesai pada tahun ke-19 Chen Yuan, yaitu 803 Masehi, dan baru selesai seabad kemudian dari 3 orang yang bertanggung jawab secara berturut-turut dalam sejarah pembangunannya. Setelah selesai dibangun, patung Buddha tersebut tidak hanya dirawat secara rutin, namun di zaman modern ini, masyarakat juga menggunakan sarana teknologi canggih untuk melakukan pemeriksaan fisik mendalam terhadap patung Buddha tersebut setiap tahunnya. Adapun sebab mengapa Buddha raksasa Lesan diperlakukan seperti ini, bukan karena masyarakat Tiongkok lebih percaya pada Buddha Maitreya daripada Raja Naga, tetapi karena Buddha raksasa Lesan secara nyata telah memberikan kontribusi di lingkungan wilayah ini. Buddha raksasa Lesan terletak di persilangan 3 sungai dengan arus air yang sangat deras. Sebelum pembangunan patung Buddha raksasa ini, tragedi yang melibatkan bangkai kapal dan korban jiwa sering terjadi di sini. Untuk menekan arus air, Biksu Haitong dari kuil Lingyun di Lesan mulai memimpin pembangunan patung Buddha pada tahun pertama semasa dinasti Tang. Patung Buddha berada di pusaran air yang dihasilkan oleh pertemuan 3 sungai dan dipahat pada sandaran gunung. Tanah yang diisi selama proses konstruksi secara efektif menyangga aliran air, sehingga air dapat mengalir di sekitar bebatuan. Dari sudut pandang ini, Buddha raksasa Lesan sebenarnya adalah proyek konservasi air yang hebat. Sayangnya, saat patung Buddha dibangun setinggi bahu, Biksu Haitong meninggal dunia karena kelelahan ekstrim. Kemudian, proyek tersebut mengalami penundaan dan direkonstruksi secara digital, hingga akhirnya selesai pada tahun 803 Masehi. Contoh perlakuan masyarakat Tionghoa dalam berdoa kepada dewa di atas sepertinya menggambarkan satu prinsip, yaitu masyarakat Tionghoa menyembah dewa hanya dengan keyakinan spiritual. Dalam budaya Tionghoa, jika harapanmu terkabul, penuhilah janjimu sebelumnya. Setelah itu, manusia dan dewa tidak saling berhutang apapun dan tidak saling mengganggu. Jika harapan belum atau tidak dipenuhi, maka carilah kuil lain dan mintalah bantuan pada dewa lain. Model keyakinan yang unik dan penuh dengan pragmatisme dan membuat kesepakatan dengan dewa ini jelas tidak dapat dipahami oleh orang-orang Barat. Oleh karena itu, di mata orang Barat, orang Tionghoa menyembah dewa tetapi tidak percaya pada Tuhan. Tentu saja, kecuali sebagian kecil orang Tionghoa yang memiliki keyakinan agama yang taat. Sejak 3000 tahun yang lalu, nenek moyang orang Tionghoa di era dinasti Shang memiliki tingkat kepercayaan dan pemujaan ekstrim terhadap hantu dan dewa. Sistem kepercayaan ini sepenuhnya runtuh pasca perang dewa Shang dan Zhou. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi kala itu? Perang ilahi dinasti Shang dan Zhou. Tiongkok merupakan peradaban kuno dengan sejarah yang panjang, dan keyakinan agamanya juga memiliki karakteristik dan lintasan perkembangan yang unik. Di dunia, Tiongkok merupakan negara yang menganut ateisme. Artinya, masyarakat Tiongkok tidak menyembah Tuhan tertentu, melainkan menghormati keberadaan abstrak seperti langit dan bumi, alam, dan nenek moyang mereka. Hal ini jelas berbeda dengan kepercayaan terhadap Tuhan di negara dan wilayah lain. Lantas,
Kapan ateisme Tiongkok mulai terbentuk? Ada yang mengatakan bahwa setelah runtuhnya dinasti Shang, Tiongkok memasuki masa tak bertuhan. Kenapa? 1. Budaya teokratis dinasti Shang dan pemikiran ilahi dinasti Zhou. Dinasti Shang sekitar 1600 sebelum Masehi hingga sekitar 1046 sebelum Masehi adalah dinasti turun-temurun kedua dalam sejarah Tiongkok dan dinasti pertama di Tiongkok yang memiliki catatan tertulis langsung pada periode yang sama. Budaya dan politik dinasti Shang berkaitan erat dengan para dewa dan menerapkan sistem teokratis yang kejam dan pertumpahan darah. Orang-orang pada saat itu memuja langit dan bumi, matahari dan bulan, gunung dan sungai, hantu dan dewa, serta makhluk alam lainnya, percaya bahwa mereka semua memiliki spiritualitas dan kekuatan yang dapat mempengaruhi nasib baik dan buruk di dunia manusia. Orang-orang dinasti Shang berkomunikasi dengan roh halus dan dewa melalui ramalan, pengorbanan, doa dan metode lain untuk perlindungan, berkah dan petunjuk mereka. Raja Shang menyebut dirinya putra langit, yaitu putra surga. Ia percaya bahwa ia ditakdirkan oleh surga dan memerintah kerajaan atas nama kehendak surga. Pada zaman Tiongkok kuno, dikenal konsep filosofi politik mandat dari surga yang dilanggengkan oleh para pemimpinnya. Konsep politik itu menunjukkan otoritas kaisar datang dari surga dan memberinya hak ilahi untuk memerintah. Kemudian, kaisar Tiongkok dianggap sebagai putra surga. Namun jika sang kaisar tidak dapat memenuhi tugasnya, ia akan kehilangan garis keturunan sucinya. Struktur sosial dinasti Shang berpusat pada kekuasaan ilahi dan dibagi menjadi 3 kelas bangsawan, rakyat jelata dan budak. Bangsawan adalah kelas penguasa yang terdiri dari keluarga kerajaan dan pangeran yang berpartisipasi dalam urusan politik dan militer, serta kegiatan ramalan dan ritual pengorbanan. Sementara rakyat jelata adalah kelas pekerja yang terdiri dari petani, pengrajin dan pedagang. Mereka mematuhi yurisdiksi dan perintah para bangsawan dan juga berpartisipasi dalam beberapa upacara keagamaan sederhana. Sedangkan budak adalah golongan paling bawah yang terdiri dari tawanan perang, penjahat dan orang miskin. Dianggap sebagai milik pribadi kaum bangsawan, diperjualbelikan dan dibuang sesuka hati, dan juga dijadikan korban pengorbanan manusia. Ciri budaya dinasti Shang juga didominasi oleh teokrasi yang diwakili oleh perunggu, prasasti tulang ramalan, pengorbanan manusia dan sebagainya yang menunjukkan kejayaan dan kekejaman peradaban Tiongkok kuno. Dinasti Zhou kira-kira tahun 1046 sebelum Masehi hingga 256 sebelum Masehi merupakan salah satu dinasti turun-temurun terpanjang dalam sejarah Tiongkok dan dinasti pertama di Tiongkok yang memiliki catatan sejarah lengkap. Setelah dinasti Zhou menggulingkan dinasti Shang, tidak sepenuhnya mewarisi budaya teokratis dinasti Shang, melainkan melakukan serangkaian reformasi dan inovasi agar lebih sesuai dengan tuntutan kemanusiaan, rasionalitas dan moralitas. Orang-orang Zhou mengakui keberadaan mandat surga dan para dewa, namun percaya bahwa mandat surga adalah hukum alam yang memiliki kesadaran, bermoral dan teratur, yang menuntut kekuasaan kerajaan agar sesuai dengan nurani dan kebenaran manusia, serta menjaga keadilan sosial dan harmoni. Mandat dari surga ini memiliki 4 prinsip pengertian, yaitu pertama, surga memberi kaisar hak untuk memerintah. Kedua, karena hanya ada satu surga, maka hanya ada satu kaisar pada waktu tertentu. Ketiga, kebajikan kaisar menentukan haknya untuk memerintah. Keempat, tidak ada satu dinasti yang memiliki hak permanen untuk memerintah, sehingga mandat dari surga juga bisa hilang. Seorang penguasa yang tidak adil sering dikatakan telah kehilangan mandat dari surga dan penduduk dapat menggulingkannya, sehingga memungkinkan penguasa baru yang memiliki nikmat surga dapat dilantik.
Orang zaman Tiongkok kuno percaya bahwa ketika seorang penguasa menjadi tidak adil, surga akan mengirimkan tanda-tanda berupa bencana alam untuk menegur perilakunya. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, bencana yang lebih parah akan menyusul. Bencana tersebut antara lain banjir, kekeringan, dan wabah penyakit. Ketika masyarakat hidupnya menjadi semakin sangat sulit tak tertahankan, mungkin akan muncul pemberontak yang melawan seorang penguasa. Itulah yang menjadi tanda bahwa pemimpin telah kehilangan mandat dari surga. Konsep mandat dari surga tercatat pertama kali pada masa dinasti Zhou. Penguasa pertama dinasti Zhou adalah Raja Wu, dan Raja Tiongkok kuno inilah yang pertama kali mengklaim bahwa otoritasnya diberikan langsung dari surga. Dikisahkan, ketika dinasti Zhou berkuasa, Raja Wu mencari cara untuk melegitimasi pemerintahannya. Kemudian dirumuskanlah konsep mandat dari surga. Gagasan itu sengaja ia ciptakan untuk membenarkan penggulingan dinasti Shang yang penguasa terakhirnya bernama Raja Zhou. Para pemimpin dinasti Zhou mengklaim bahwa kaisar dari Shang sudah korup dan tidak layak memimpin, sehingga surga menuntut kehancuran pemerintahannya. Menurut catatan sejarah, Raja Wu adalah seorang penguasa yang baik hati, yang menjadi teladan bagi kaisar-kaisar berikutnya, sehingga dianggaplah pemberontakan dinasti Zhou terhadap dinasti Shang adalah adil dengan mendapat dukungan dari ilahi. Sejak dinasti Zhou berkuasa, konsep mandat dari surga memainkan peran penting dalam kebangkitan dan kejatuhan berbagai dinasti di Cina. Ketika pada gilirannya otoritas Zhou runtuh, tidak ada pemimpin oposisi yang kuat untuk merebut kendali, sehingga Tiongkok turun ke periode negara-negara berperang yang terdiri dari 7 negara bagian, yaitu Qin, Chu, Han, Qi, Cao, Wei, dan Yan. Kesimpulan, perang ilahi antara dinasti Shang dan Zhou merupakan titik balik penting dalam peradaban Tiongkok kuno yang mencerminkan konflik dan transformasi dua konsep teokritis dan sistem politik yang berbeda. Konsep teokrasi pada dinasti Shang didasarkan pada agama alami dan ibadah politeistik yang memadukan kekuasaan kerajaan dengan kekuasaan ilahi dan mempertahankan tatanan yang kejam dan tidak setara. Sementara konsep teokrasi pada dinasti Zhou didasarkan pada etika dalam agama dan monoteisme, menyelaraskan kekuasaan kerajaan dengan jalan surga, dan membangun tatanan yang relatif fleksibel dan teratur. Arti penting dari perang ilahi pada dinasti Shang dan Zhou adalah menandai transformasi peradaban Tiongkok kuno dari agama alam menjadi etika dalam agama, dari politeisme menjadi monoteisme. Perubahan-perubahan tersebut berdampak besar terhadap ideologi dan budaya generasi Tiongkok selanjutnya, membentuk tradisi ateisme atau non-teisme Tiongkok dan tradisi humanisme atau humanitarianisme. Tradisi-tradisi ini juga merupakan ciri dan nilai-nilai unik dan khas dari peradaban Tiongkok. Setelah runtuhnya dinasti Shang, Tiongkok pun memasuki masa tak bertuhan. Kepercayaan terhadap leluhur keluarga. Dengan runtuhnya dinasti Shang, kepercayaan masyarakat Tiongkok terhadap hantu dan dewa lenyap dalam sejarah. Namun kepercayaan terhadap nenek moyang tetap dipertahankan. Hingga saat ini, banyak keluarga bangsawan dan selebriti yang membanggakan betapa panjang sejarah keluarga mereka. Hal pertama yang dipikirkan banyak orang berada setelah menjadi kaya raya adalah menyusun silsilah keluarga. Kata-kata kutukan paling keji di Tiongkok pasti merujuk pada leluhur, dan hal paling tidak bermoral yang dapat dilakukan terhadap seseorang adalah menggali kuburan leluhur orang lain. Seiring berjalannya waktu, ritual pemujaan leluhur Tionghoa terus disederhanakan, namun tetap melestarikan satu tradisi, yaitu membakar uang kertas orang mati
untuk leluhur pada festival Qingming jika leluhur mereka hidup dengan baik di dunia bawah, sehingga cara alami mereka akan memberkati keturunan mereka di dunia fana. Tradisi masyarakat Tiongkok yang membakar uang kertas untuk leluhurnya juga memicu hiruk-pikuk peniruan di luar negeri. Orang asing bahkan memberi nama yang sangat elegan pada uang arwah Tiongkok, ancestor money atau uang leluhur. Saat menelusurinya di YouTube, akan terlihat banyak tutorial tentang cara membakar uang leluhur dalam video karya orang asing. Seorang netizen dari Amerika Serikat, Mr. Kai, mengatakan dia membakar banyak uang leluhur dan kebutuhan sehari-hari untuk mendiang ayahnya, termasuk rumah, ponsel, dan kendaraan energi baru. Dia mengatakan bahwa tidak tahu apakah dunia bawah itu benar-benar ada, tapi ayahnya dikremasi saat meninggal. Dia berpikir bahwa hanya dengan membakar sesuatu baru bisa mengirimkan barang-barang itu untuk ayahnya. Netizen lain bernama Fodo mengunggah video dengan judul yang sangat lugas, "Ingin kaya, bakarlah uang arwah untuk leluhurmu." Selain itu, ada juga netizen yang membagikan pengalamannya di Twitter. Ia membuktikan bahwa membakar uang arwah untuk leluhurnya memang bisa menghasilkan rejeki. Seorang netizen bernama Ebony membakar jutaan uang arwah untuk anggota keluarganya yang telah meninggal, kemudian mendapatkan kembali bantuan keuangan dan mampu membayar biaya kuliah. Setelah setahun putus kuliah, akhirnya dia bisa kuliah lagi. Ebony mengaitkan semua ini dengan pembakaran uang arwah untuk leluhurnya. Ada juga pemain kelas atas yang menggunakan 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah untuk membangun altar kecil di rumah. Dan di atasnya diletakkan anggur, rokok, dan paha ayam goreng kesukaan leluhurnya. Setelah ritual sederhana, uang leluhur kemudian dibakar di tungku dupa. Ketika membuka platform belanja Amazon dan masukkan kata kunci ancestor money, Anda akan menemukan banyak uang leluhur versi dolar AS. Tak disangka, cita-cita besar mempromosikan budaya Tiongkok ke dunia ternyata bisa mewujudkan melalui tradisi pembakaran uang leluhur. Sampai di sini, mungkin sebagian besar teman-teman bisa menemukan bahwa orang Tiongkok bukannya tidak berkeyakinan, hanya saja tidak memiliki keyakinan agama yang bersatu dalam arti sekuler. Keyakinan adalah penopang jiwa, dan agama seringkali digunakan oleh kelas penguasa sebagai alat untuk mengendalikan jiwa masyarakat. Ambil contoh abad pertengahan Eropa misalnya. Saat itu kekuasaan Paus dan Kuria lebih tinggi dari raja sekuler. Aksesi kaisar ke tahta memerlukan penobatan resmi oleh Paus di Roma agar dianggap sah. Hal ini membentuk sistem politik pemerintahan ganda antara tahta suci dan istana kerajaan di Eropa. Sementara di Tiongkok, kekuasaan kerajaan lebih besar daripada kekuasaan ilahi sejak dinasti Zhou. Agama dapat dipropagandakan atau ditekan oleh mereka yang berkuasa. Ini tergantung apakah agama tersebut sesuai dengan cita-cita penguasa saat itu. Taoisme, sebuah ajaran yang berasal dari Tiongkok kuno, pernah dianggap sebagai agama negara. Ajaran Buddha juga dipuji oleh banyak kaisar sejak diperkenalkan ke Tiongkok pada masa dinasti Han Timur. Namun baik Taoisme maupun Buddha tidak memiliki kehadiran yang kuat dalam sejarah Tiongkok. Pernah terjadi 4 gerakan besar-besaran untuk memusnahkan agama Buddha yang terjadi pada periode Wei Utara, Zhou Utara, dinasti Tang, dan dinasti Zhou akhir. Fakta bahwa kekuasaan kerajaan lebih besar dari kekuasaan ilahi menentukan agama monoteistik dengan jumlah pemeluknya yang banyak mustahil akan muncul di tanah Tiongkok. Hal ini juga memberikan kesan salah bagi orang Barat bahwa masyarakat Tiongkok tidak punya keyakinan. Daripada percaya pada dewa ilusi, warisan budaya dan sejarah ribuan tahun telah menentukan bahwa orang-orang Tiongkok lebih percaya pada leluhur mereka yang berdaging dan berdarah, serta pandangan filosofis tentang melakukan yang terbaik.
berhasil atau tidak tergantung pada takdir dan hukum alam. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.